Setiap harinya, saudara, juru bicara penanganan COVID-19 selalu memperbarui jumlah kasus COVID-19 di Indonesia. Terdapat tambahan 129 kasus COVID-19 dengan total mencapai 1.414 kasus. Diketahui tambahan 8 kasus yang meninggal, sehingga total kematian menjadi 122 orang. Sedangkan kasus yang sembuh bertambah 8 kasus, sehingga total menjadi 75 kasus. Pemerintah tiada hentinya mengingatkan kembali agar masyarakat bisa disiplin dalam menerapkan hidup bersih dan sehat agar terhindar dari virus corona. Dan sekali lagi, jaga jarak, jangan berdekatan, hindari tempat-tempat berkumpul yang padat, cuci tangan pakai sabun, hindari menyentuh wajah, dan manakala ada yang sakit, patuhi betul etika manakala kita batuk, manakala kita bersin. Tutup pakai sapu tangan atau gunakan masker agar tidak menyebar ke sana kemari. Kemudian aman, lebih aman di rumah, produktiflah di rumah. Ini yang harus kita lakukan. Mari bersama-sama dengan kesungguhan hati, bersama-sama kita untuk disiplin. Jadilah pahlawan untuk melindungi diri, melindungi orang lain, dan melindungi bangsa kita. Kini kami ajak Anda untuk menengok rumah sakit darurat yang kini masih merawat lebih dari 400 pasien COVID-19. Dari jumlah itu ada informasi bahwa semalam ada 1 pasien meninggal dunia. Informasi terkini dari rumah sakit darurat di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta akan segera kita simak dengan rekan Janet Lee. Janet, apakah benar malam tadi ada 1 pasien COVID-19 yang meninggal dunia di rumah sakit darurat? Betul, Nasita, 1 pasien yang dirawat di rumah sakit darurat COVID-19 yang tepatnya berada di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, meninggal dunia kemarin malam tepatnya pada pukul 8:52 waktu Indonesia Barat. Pasien yang berjenis kelamin wanita dan berusia 23 tahun ini sudah dirawat di rumah sakit darurat sejak 24 Maret lalu. Dan saat ini jenazah dalam proses pengurusan pemakaman yang pastinya sesuai dengan standar dan protokol COVID-19. Dengan meninggalnya atau bertambahnya 1 orang, ini artinya total 3 orang meninggal dunia di rumah sakit darurat COVID-19, di mana 2 orang diantaranya meninggal pada hari Minggu, yaitu wanita berusia 72 tahun dan laki-laki berusia 47 tahun. Dan hingga saat ini, data terakhir yang kami dapatkan, 412 orang masih menjalani perawatan di rumah sakit darurat COVID-19, di mana terdiri dari 253 pria dan 160 wanita. Sementara itu, pasien positif COVID-19 berjumlah 101 orang, PDP 232 orang, dan ODP 80 orang. Dari pantauan kami dari pagi tadi hingga siang hari ini, kami belum melihat adanya ambulans yang masuk ke rumah sakit darurat COVID-19. Sementara itu, bantuan berupa logistik seperti APD terus berdatangan ke rumah sakit darurat COVID-19. Dan hingga saat ini, kami masih menunggu informasi terbaru dari rumah sakit darurat COVID-19. Sementara demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio, Nakita. Baik, terima kasih Janet atas laporan Anda. Tetap aman dalam bertugas. Demikian, saudara, laporan Janet Lee dari Rumah Sakit Darurat di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Kita ke informasi lainnya, kurangnya alat pelindung diri APD juga membuat tim dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Solo berkreasi. Terbuat dari jas hujan, APD ini diklaim aman dan lebih murah. Inilah alat pelindung diri kreasi tim dari Fakultas Kedokteran Universitas Negeri 11 Maret Solo, Jawa Tengah. Terlihat mirip pakaian astronot. APD yang diklaim menggunakan teknologi bidang kedokteran ini berbahan dasar jas hujan. Alat ini diberi nama Suns Protective Equipment Sunproof. Selain jas hujan, dibutuhkan bahan lainnya seperti spons, mika, dan powerbank sebagai sumber tenaga listrik penggerak kipas angin di bawah pelindung kepala. Tenaga medis pun dapat minum saat mengenakan APD ini. Dia menggunakan alatnya ada handle driver yang ditaruh di belakang, yang menggunakan konsep taruh di belakang. Kenapa? Supaya ketika orang bekerja di depan areanya, tapi pernafasan ada di belakang, sehingga relatif aman. Hanya membutuhkan waktu 1 jam dengan biaya kurang dari Rp200.000 untuk membuat APD ini. Selanjutnya, APD dapat diproduksi massal jika ada rumah sakit yang membutuhkan. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah.
Ya, saudara, pentingnya alat pelindung diri membuat sejumlah rumah sakit mengalokasikan anggaran yang besar untuk pengadaan APD. Akibatnya, anggaran lain seperti konsumsi berkurang. Di situasi ini, sejumlah orang di kota Bogor, Jawa Barat berinisiatif mendonasikan nasi kotak untuk para tenaga medis. Saudara, inilah liputan 6 vlog bersama Kiki Maidila. Udah ada lagi. Selamat pagi Pak Dedi dan Pak Bimo. Gimana kabarnya Pak? Salam. Baik ya Pak ya. Pak, di tengah kondisi yang cukup sulit seperti ini Pak ya, banyak juga masyarakat yang ingin melakukan hal baik nih Pak untuk donasi. Nah, seperti salah satunya yang ada di sini sekarang adalah bentuk donasi makanan Pak. Tanggapannya seperti apa sih Pak? Ya, jadi memang di saat rumah sakit kita sedang konsentrasi untuk pengadaan peralatan, kemudian juga memberikan insentif untuk tenaga medis, tentu budget atau anggarannya berkurang untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Salah satunya adalah bagaimana konsumsi para tenaga medis ini terpenuhi dengan baik dan tercukupi gizinya. Nah, dengan kondisi seperti ini kita sangat membutuhkan kontribusi dari teman-teman yang memang concern dan memang peduli untuk memberikan berbagai macam sumbangan, antara lain seperti yang sekarang ini. Ini nasi box yang akan dikirim ke tenaga-tenaga medis ya, atas bantuan dari teman kita dari Tiska Catering yang selama ini yang sudah concern dan sudah peduli terkait dengan bagaimana tenaga medis ini memang harus dibantu ya, untuk tadi bagaimana daya tahan tubuhnya, kemudian bagaimana stamina mereka dijaga agar tetap fit melayani masyarakat yang saat ini memang sedang ketakutan dengan wabah COVID-19 ini. Sudah ada nih penggagas donasi untuk bantuan makanan pada para tenaga medis. Pak Bimo, motivasinya apa sih Pak untuk berbuat baik seperti ini, untuk menolong para tenaga medis kita yang ada di sini? Kami tergerak untuk mengumpulkan donasi dan membantu mereka dengan nasi kotak ini, karena dengan harapan imunitas dokter-dokter di garda depan itu tetap terjaga. Vlog kita kali ini, meskipun keterbatasan ini tidak menghalangi kita untuk berbagi ke sesama, utamanya garda terdepan dalam COVID-19 ini, yakni tenaga medis. Kiki Maidila dan kameramen Tito Dwi pamit undur diri, sampai jumpa dan salam SCTV. Ya saudara, tak hanya bantuan makanan, di tengah kondisi ini sejumlah pihak saling membantu dan bersatu untuk melawan corona. Simak donasi di tengah corona dalam Kamu Harus Tahu. Di tengah pandemi corona yang tengah melanda dunia, terselip kebaikan. Sama-sama ada dalam posisi terancam, membuat empati warga tergugah untuk saling membantu dan bersatu. Tujuannya tentu untuk meringankan perjuangan di tengah virus yang tengah memburu. Contoh yang pertama, sejumlah artis berbondong-bondong memberikan donasi membantu pemerintah dalam menangani virus corona. Seperti grup band Slang, mereka menggalang dana dengan aksi Lo Harus Gerak. Sumbangan ini untuk membantu pedagang kaki lima yang omsetnya terus menurun akibat virus corona. Nggak hanya Slangwall, artis seperti Nikita Mirzani, Atta Halilintar, Uya Kuya, hingga influencer Rahel Fenya juga telah mengumpulkan dana hingga miliaran rupiah. Jajaran orang terkaya di dunia juga tak mau kalah menyumbangkan hartanya. Sebut saja pendiri e-commerce raksasa Jack Ma yang menyumbangkan alat kesehatan ke 10 negara di Asia. Pendiri Microsoft Bill Gates menyumbangkan 100 juta dolar Amerika Serikat. Nah, akibat corona sejumlah sekolah di Indonesia ditutup. Sejumlah aplikasi belajar pun menggratiskan layanannya agar siswa bisa tetap belajar di rumah. Sementara bagi orang tua di rumah bisa juga nih memanfaatkan aplikasi konseling online yang juga menggratiskan layanan konsultasi medis dan psikologi untuk membantu menurunkan tingkat stres akibat kondisi ini.
Namun sayangnya di masa corona ini donor darah berkurang hingga 70%. Ini tentunya mengkhawatirkan apalagi menjelang bulan Ramadan. Padahal donor darah di tengah corona tetap aman. Nah, itu adalah beberapa contoh kecil dari aksi sosial masyarakat dalam menghadapi pandemi corona. Ini menjadi harapan bahwa dengan bersatu, kita pasti bisa kalahkan corona. Oh iya, kalau masih ada yang mau ikut berdonasi, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTP Indosiar juga membuka layanan donasi untuk menghadapi corona. Karena kamu harus tahu. Ya, tak hanya di dalam negeri, penghormatan dan dukungan bagi mereka yang bekerja di garis depan melawan corona mengalir di berbagai penjuru dunia. Di New York, Amerika Serikat, gedung pencakar langit bercahaya, bak ambulans. Pesan dukungan juga dituliskan di piramida Mesir.